Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pembahasan soal lomba Olimpiade Matematika persiapan Olimpiade Matematika tahun 2023. Ada 10 soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ini soal nomor 1 dan nomor 2. Soal nomor 3, 4, dan 5. Soal nomor 6 dan 7. Kemudian ini soal nomor 8, 9, serta soal nomor 10. Kita perhatikan soal nomor 1. Bilangan 1, 2, 3, sampai 20 ditulis dalam urutan acak pada sebuah garis. Jika terdapat 18 hasil jumlah yang diperoleh dari penjumlahan setiap bilangan, kecuali bilangan pertama dan terakhir, dengan kedua bilangan yang ada di sampingnya, atau dengan kata lain merupakan jumlah dari 3 bilangan berurutan, berapa maksimum banyak hasil penjumlahan yang bernilai ganjil. Kita perhatikan urutan dari 20 bilangan tersebut, 1 sampai 20. Yang diminta adalah hasil jumlah yang bernilai ganjil dari sebuah bilangan dengan dua bilangan yang ada di sampingnya. Kita dapat mengatur urutan bilangan sebagai berikut. Ini dua bilangan genap berurutan diselingi dengan sebuah bilangan ganjil sampai pada akhirnya ini ada 5 bilangan ganjil berurutan. Dari sini diperoleh 17 hasil penjumlahan yang bernilai ganjil, seperti yang ditunjukkan dengan tanda panah ini. Kemudian ini soal nomor 2. Monica memiliki 5 jenis ubin berbeda yang disebut tetraminos seperti pada gambar berikut. Setiap ubin terbentuk dari 4 buah persegi identik dengan panjang sisi 1 cm. Dengan menggunakan semua jenis ubin sama banyak, Monica ingin membentuk sebuah persegi panjang. Berapakah keliling terkecil dari persegi panjang yang bisa dibuat Monica? Dalam hal ini, untuk masing-masing satu buah ubin tersebut dari kelima jenis ubin, kita tidak bisa membentuk sebuah persegi panjang. Yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan masing-masing dua ubin sebagai berikut. Ini menggunakan masing-masing dua ubin terbentuk persegi panjang ukuran 5 kali 8. Sehingga keliling terkecil itu adalah 26. Ini soal nomor 3. 2 buah digit ditambahkan pada bilangan 2021, 1 digit di sebelah kiri dan 1 digit lagi di sebelah kanan, sehingga terbentuk sebuah bilangan 6 digit N. Contohnya kita akan mendapatkan 820,219 ketika kita menambahkan 8 di sebelah kiri dan 9 di sebelah kanan. Jika diketahui N adalah kelipatan 28, berapakah nilai terkecil yang mungkin sebagai hasil jumlah digit-digit dari N? Kita ketahui bahwa 28 itu adalah
4 kali 7, sehingga kelipatan 28 artinya habis dibagi 4 dan 7. Kemudian bilangan yang habis dibagi 4 itu 2 digit terakhirnya, karena di 2021 itu digit terakhirnya 1, maka 2 digit yang bisa ditambahkan, 1 digit di belakang yang bisa ditambahkan hanyalah digit 2 dan 6, sehingga 2 digit terakhirnya adalah 12 dan 16. Maka hanya ada 2 kemungkinan 5 digit terakhir dari bilangan 6 digit n itu, yaitu 20212 dan 20216. Jika digit terakhirnya 2, maka kita mendapatkan n-nya itu 520.212, karena hanya ini yang bisa habis dibagi dengan 7. Kemudian jika digit terakhirnya 6, kita mendapatkan nilai n-nya itu adalah 620.216. Dari kedua bilangan n yang mungkin ini, yang jumlah digit terkecilnya adalah yang n sama dengan 520.212 dengan jumlah digit 12. Ini soal nomor 4, sebuah pecahan ditulis dalam bentuk yang paling sederhana. Jika pembilangnya ditambah 22, maka akan diperoleh pecahan 1/47. Jika penyebutnya dikurangi 5, maka diperoleh pecahan 1/96. Berapakah nilai pecahan mula-mula? Kita misalkan pecahan mula-mulanya adalah m per n. Kemudian kita tambahkan pembilangnya dengan 22. Sehingga nilainya 1/47, sehingga kita dapatkan persamaan 47M tambah 1034 sama dengan N. Kemudian kita kurangkan penyebutnya dengan 5, kita dapatkan persamaan sama dengan 1/96, sehingga kita dapatkan persamaan 96M sama dengan N kurang 5. Kemudian kedua persamaan ini kita kurangkan. Kita dapatkan 49M itu sama dengan 1029, sehingga nilai M-nya adalah 21. Kemudian dari salah satu persamaan kita dapatkan nilai n-nya, yaitu di sini kita menggunakan n sama dengan 47m tambah 1034, sehingga kita dapatkan nilai n-nya adalah 2021. Maka persamaan mula-mulanya adalah 21/2021. Soal nomor 5, kota A dan B dihubungkan oleh sebuah jalan. Bus merah berangkat dari kota A pada pukul 6.20 pagi dan tiba di kota B pada pukul 11.50 pagi. Bus biru berangkat dari kota B pada pukul 3.35 pagi dan tiba di kota A pada pukul 9.20 pagi. Jika setiap bus bergerak dengan kecepatan konstan tanpa berhenti, pada pukul berapa kedua bus berpapasan? Dari soal ini kita dapatkan bahwa waktu perjalanan bus merah dari kota A ke kota B itu adalah 5,5 jam, dari jam 6.20 hingga 11.50. Kemudian bus biru dari kota B ke kota A itu butuh waktu 5,75 jam, dari 3.35 ke 9.20. Kemudian kita misalkan jarak kota A dan kota B itu adalah J, maka kecepatan bus
yang berangkat dari kota A atau bus merah itu 2J per 11, kemudian kecepatan bus biru itu adalah 4J per 23. Kemudian A dan B kita misalkan berpapasan T menit setelah 3.35. Maka selama itu bus biru telah berjalan 4JT per 23. Kemudian karena bus merah itu baru berangkat jam 6.20, maka dari jam 3.35 ke jam 6.20 itu ada 2,5 jam, sehingga waktu tempuh dari mobil merah itu kita kurangi dengan 2,75 jam, sehingga jarak tempuh dari bus merah itu 2J kali T kurang 2,75 per 11. Jumlah jarak tempuh dari kedua bis ini harus sama karena mereka berpapasan, sehingga kita dapatkan persamaan 4JT per 23 ditambah 2J kali T kurang 2,75 per 11 itu sama dengan J. Kita kali dengan 23 kali 11 bagi J. Kita dapatkan persamaan 44T tambah 46T kurang 75 sama dengan 253. Sehingga kita mendapatkan 90 kurang 126,5 sama dengan 253. Nilai T-nya 126,5 per 90. Kita sederhanakan menjadi 413 per 60. Artinya kedua bis berpapasan 4 jam 13 menit setelah jam 3.35, yaitu pada jam 7:48. Ini soal nomor 6, seorang fotografer alam sedang berjalan di tengah hutan ketika dia melihat seekor rubah yang berada pada jarak 100 meter darinya. Sontak rubah tersebut berlari menjauh dengan kecepatan 6 meter per detik, sementara sang fotografer mengejarnya dengan kecepatan 10 meter per detik. Sang fotografer ingin mengambil foto rubah tersebut pada jarak maksimal 50 meter. Tetapi dia memerlukan waktu 5 detik untuk mengeluarkan kamera dan mempersiapkan pengambilan gambar. Selama itu, rubah akan tetap berlari menjauh. Berapa waktu tercepat bagi sang fotografer untuk dapat mengambil foto rubah tersebut? Yang pertama, kita ketahui bahwa jarak tempuh fotografer yaitu 10 kali T kurang 5. Jadi waktu yang dia butuhkan itu dikurangi dengan 5 karena ada 5 detik yang digunakan untuk mengeluarkan kamera dan mempersiapkan pengambilan gambar. Sementara jarak tempuh dari rubah itu adalah 100 tambah 6T. Ditambah 100 di sini karena jarak keduanya adalah 100 meter pada awalnya. Selisih dari kedua jarak ini harus 50 untuk dapat untuk ada kesempatan bagi sang fotografer mengambil gambar. Sehingga selisihnya di sini adalah 50. Kita dapatkan persamaan 100 tambah 6T kurang 10 kali T kurang 5 sama dengan 50. Sehingga di sini kita dapatkan T 25 detik. Jadi waktu paling cepat yang diperlukan oleh sang fotografer untuk mengambil gambar rubah tersebut adalah 25 detik.
Ini soal nomor 7, sebuah rombongan wisata yang beranggotakan 48 orang melakukan check-in di hotel. Selain 5 kamar yang telah di-booking orang, semua kamar yang lain kosong. Dengan mengambil semua kamar yang tersisa, dimungkinkan untuk menempatkan tidak lebih dari 5 orang setiap kamar. Tiba-tiba orang yang booking 5 kamar membatalkan pesanannya sehingga kelima kamar tersebut sekarang bisa dipakai oleh rombongan tersebut. Dengan kondisi tersebut, maka masih ada beberapa kamar yang ditempati oleh paling sedikit 4 orang. Berapa banyak kamar yang dimiliki hotel tersebut? Yang pertama kita misalkan banyak kamarnya adalah M. Kemudian dari soal kita dapatkan pertidaksamaan 5 kali M kurang 5 ketika masih dalam kondisi 5 kamar di booking oleh orang, itu 5 kali M kurang 5 kurang dari 48 karena setiap kamar tidak lebih dari 5 orang. Sehingga di sini kita dapatkan M kurang dari 16. Kemudian dari pernyataan kedua kita dapatkan 4M lebih dari 48. Sehingga di sini kita mendapatkan nilai M-nya lebih dari 12. Dari kedua pertidaksamaan ini kita dapatkan bahwa M itu adalah 13, 14, atau 15. Untuk M sama dengan 13, kita ketahui bahwa 5 kali M kurang 13 itu sama dengan 5 kali 13 kurang 5 itu adalah 5 kali 8, 40. Ini artinya ada 8 orang pada kondisi awal yang menempati atau yang terisi 6 orang per kamar. Kemudian jika M sama dengan 14, maka 5 kali 14 kurang 5 itu 5 kali 9, 45. Artinya ada 5 kamar di kondisi awal yang isinya 6 orang. Kemudian untuk M sama dengan 15. Dari persamaan 5M kurang 5, 5 kali 10, 50. Ini semua kamar tidak ada yang berisi lebih dari 5 orang. Jadi nilai M yang memenuhi adalah 15. Jadi banyak kamar di hotel tersebut adalah 15. Ini soal nomor 8. Pada gambar berikut R, X, Y, Z adalah persegi panjang di mana R pada XY sehingga XR tambah RY sama dengan 7 cm dan titik B pada YZ sehingga YB sama dengan 4 cm dan BZ sama dengan 2 cm. Jika O adalah titik potong RB dan YW, maka berapakah luas segitiga ROW? Dalam menyelesaikan soal ini, kita harus mengetahui di mana posisi titik O dari berjarak dari WZ atau dari XY. Nah, untuk menentukan posisinya ini salah satu pendekatan yang bisa kita lakukan itu adalah menggunakan sistem koordinat. Misalnya kita gunakan sistem koordinat dengan W sebagai titik pusat koordinat, maka kita dapatkan koordinat dari Z ini adalah 14,0, B-nya 14,2, kemudian Y-nya 14,6, dan R-nya 7,6. Yang kita butuhkan 3 koordinat ini untuk mendapatkan persamaan garis BR dan WY, sehingga kita dapatkan titik potong titik O ini. Kita dapatkan persamaan garis WY yang melalui 0,0 dan 14,6 itu adalah Y sama dengan 3X per 7. Kemudian
persamaan garis BR yang melalui titik B 214,2 dan R 7,6, kita dapatkan persamaannya adalah 70 kurang 4X per 7. Nah, dari kedua persamaan garis ini kita akan mendapatkan koordinat titik O sebagai titik potongnya. Perpotongan garis WY dan BR itu kita dapatkan persamaan 3X sama dengan 70 kurang 4, sehingga kita dapatkan X-nya itu adalah 10 dan Y-nya adalah 30 per 7. Artinya jarak O ke BZ itu adalah 30 per 7. Sementara jarak O ke RY itu adalah 6 kurang 30 per 7. Sehingga kita dapatkan luas RWY itu adalah setengah kali RY kali XY, setengah kali 7 kali 6 sama dengan 21. Kemudian tinggi ROY 6 kurang 30 per 7 itu 12 per 7, sehingga kita dapatkan luas ROY itu setengah kali 7 kali 12 per 7 sama dengan 6. Maka luas ROY itu adalah pengurangan dari luas RWY dikurangi dengan luas ROY itu 21 kurang 6. Sehingga kita dapatkan luas ROW itu adalah 15. Kemudian ini soal nomor 9, berawal dari sebuah bilangan bulat positif I. Pertama kita susun ulang urutan digit-digit bilangan tersebut, lalu dikurangi dengan 1 untuk mendapatkan bilangan M. Selanjutnya urutan digit-digit bilangan M kita susun ulang lagi, kemudian kita tambahkan dengan 1 untuk mendapatkan bilangan C. Contohnya jika I sama dengan 2358, kita bisa mendapatkan nilai C-nya adalah 2259, 2358, dan yang lainnya. Berapa banyak nilai C berbeda yang diperoleh jika I sama dengan 2267? Yang pertama kita susun ulang digit-digit dari 2267 ini, kita dapatkan beberapa bilangan. Yang pertama dengan bilangan pertama 2 itu ada 2267, 2276, 2672, 2627, 2762, 2726. Kemudian dengan bilangan pertama 6, 6227, 6272, 6722. Dan bilangan pertama 7 itu kita dapatkan 7226, 7262, 7622. Untuk mendapatkan bilangan M kita kurangi dengan 1 sehingga kita dapatkan nilai M-nya itu adalah seperti ini. Ada 2266, 2275, 2671, 2626, 2761, 2725. Kemudian 6226, 6271, 6721. Lalu 7225, 7261, dan 7612. Dari semua bilangan nilai M ini, dari 12 bilangan nilai M ini, maka sebetulnya kalau kita susun ulang, itu hanya menggunakan 3 jenis bilangan, yaitu 2266, 2275, dan 2671. Hanya 3 bilangan ini saja yang dapat kita lakukan penyusunan ulang, karena digit-digitnya yang lain sama seperti ini, menggunakan 4 digit seperti ini. Maka banyak nilai C berbeda, yaitu dapat ditentukan dengan menentukan banyak
kombinasi berbeda dari ketiga bilangan ini. Untuk 2266 itu ada 6 bilangan berbeda. Kemudian untuk 2275 ada 12 bilangan berbeda, dan untuk 2671 ada 24 bilangan berbeda. Sehingga banyak nilai C yang mungkin itu adalah 42 bilangan. Kemudian ini soal nomor 10, bilangan 11 memiliki sifat penasaran, di mana bilangan itu dapat dinyatakan sebagai jumlah sebuah bilangan bulat positif hasil perpangkatan bilangan 2 dengan sebuah bilangan bulat positif hasil perpangkatan bilangan 3 dengan dua cara berbeda. Kedua cara tersebut itu adalah 11 sama dengan 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 1, dan 11 juga sama dengan 2 pangkat 1 tambah 3 pangkat 2. Berapakah bilangan bulat 3 digit terkecil yang memiliki sifat penasaran? Sebagai catatan, bilangan bulat positif hasil perpangkatan bilangan 2 itu adalah 2 sebagai 2 pangkat 1, 4, 2 pangkat 2, 8, 2 pangkat 3. Kemudian bilangan bulat positif hasil perpangkatan bilangan 3 itu adalah 3, 9, 27, dan seterusnya. Ya, dengan melakukan uji coba, kita menemukan bilangan terkecilnya adalah 259. Dapat dinyatakan dengan 2 pangkat 8 ditambah 3, dan juga 2 pangkat 4 ditambah 3 pangkat 5. Ya, demikian pembahasan 10 soal latihan Olimpiade Matematika pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.